Allah menutupi aib, dosa, kekurangan. Nah itu akan membantu kita lebih peka dibanding menikmati kekaguman orang. Terakhir dari saya ya Ustadz. Ya. Yang berapa maaf? Boleh lihat Ustadz? Yang boleh ngomong terakhir itu saya, karena saya gitu. pembawa acara. Oh gitu ya Ustadz. Apunten bahasa Sunda. Jangan nyontek. Tolong Agim jangan terlalu banyak bicara. Giliran Ustadz Abdul Somad. Masya Allah. Saya nggak baca, cuman ngomong aja. Ya gimana Ustadz? Apa saran Ustadz untuk para jamaah yang ada di sini? Saran saya kepada jamaah yang pertama, tetaplah belajar agama. Yang kedua, jangan meninggalkan ulama. Yang ketiga, tetap istiqomah di masjid. Lah itu punya saya tanya. Sengaja saya sedikitkan supaya Ustadz nambah yang lebih banyak. Baik Ustadz, Iya. gimana rasanya Ustadz pada waktu tahun 2019 banyak diuji oleh Allah? Apa yang terpikir dan bagaimana caranya menghadapi ujian itu? Pertama, saya dilepaskan dengan keterikatan kepada orang yang paling memotivasi hidup saya adalah ibu saya. 2019, ibu saya meninggal tanggal 18 Maret, hari Ahad. Hari Senin subuh ketika saya sedang di Madura, tanpa ada sakit. Andai dia sakit, tentu saya sempat lama merawat dia, menyuap makan dia, memeluk dia, mencium dia. Dan dia meninggal mendadak. Habis makan sahur malam saya tanya, makcik yang selalu bersama dengan beliau, gimana ibu saya malam itu? Kata makcik, malam itu dia tahajud, habis tahajud dia witir, habis itu dia makan sahur. Karena hari Senin dia biasa puasa sunat. Setelah habis makan sahur dia buka YouTube, dia nonton Abdul Somad. Dia tonton lama, habis itu dia pergi mandi mau sholat subuh, kemudian berwudu, ketika itu dia pusing, kemudian dibawa ke rumah sakit, sudah berwudu, meninggal. Saya terkejut, saya kaget, saya lupa semua ayat-ayat hadis-hadis. Tapi saya ingat Allah ingin melepaskan saya dari keterikatan saya, dari kemelekatan saya. Saya tahu cerita itu setelah AA ngomong ke saya beberapa bulan yang lalu di Tauhid, lepaskan dari kemelekatan. Oh, ternyata yang dimaksud supaya saya lepas dari kemelekatan. Saya terlalu sayang kepada ibu, saya terlalu sayang kepada emak saya, maka Allah ingin lepaskan ini. Lalu kemudian setelah itu Pilpres bulan April, saya sangat sayang dengan nomor saya itu, nomor handphone itu sangat sayang, saya ingat di mana-mana. Allah ingin lepaskan saya dari keterikatan dengan nomor handphone ini. Nomor itu dipakai, diretas orang untuk kepentingan politik. Akhirnya semua orang dapat SMS dari saya, coblos nomor sekian. Akhirnya nomor itu tidak saya pakai lagi. Lepas dari kawan-kawan dekat-dekat, persahabatan, karena fitnah-fitnah macam-macam. Lalu kemudian saya serahkan semuanya kepada Allah. Akhirnya saya pergi ke Sudan, saya fokus menulis, saya perbaiki disertasi, saya fokus membaca kitab-kitab yang ditulis Syekh Muhammad Hashim Asy'ari dengan segala macam caci maki. Allah ingin menunjukkan pada saya orang yang menang punya banyak kawan, orang yang terpuruk dan kalah dia punya teman sejati. Dan salah satu teman sejati itu sahabat, sekali dia menganggap dirinya sebagai sahabat, tapi sebenarnya dia lebih layak sebagai guru, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Saya lagi. Allahu Akbar. Sebetulnya saya paling sering buka YouTube beliau, ya enggak? Karena banyak ilmu yang belum saya tahu dan beliau menyampaikannya. Ustadz diuji seperti itu adalah, Ustadz untung lebih awal diuji seperti itu, pasti banyak hikmahnya. Setidaknya belajar lebih banyak, betul? Amin. Merunduk, hati lebih merunduk, betul tidak? Insya Allah. Memang bahaya Ustadz, populer, dikagumi orang tuh bahaya sekali. Karena itu enak menurut nafsu dan bisa nagih. Ya. Makanya kalau sudah diuji dengan fitnah, penghinaan dan semua itu tidak bahaya sama sekali. Yang bahaya itu kalau kita tidak sabar, tidak ridho, tidak mengambil hikmahnya dan tidak mensyukurinya. Guru saya mengatakan begini, waktu saya dihina dulu rame-rame. Apa bahayanya dihina? Yang menciptakan siapa? Allah. Yang ngasih rezeki? Allah. Yang angkat derajat? Allah. Yang mengampuni? Allah. Apa urusan kita dengan mulut orang?
Tuhan kita adalah Allah, bukan mulut orang. Sibuklah tobat, karena air mata tobatlah jawaban dari semua ini. PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Itulah jawaban dari segala urusan. Tauhid. Iya Pak. Masya Allah. Iya Om, Ustaz. Masya Baik, Allah. demikianlah. Ustaz terakhir ya, bagaimana Ibu Ustadz ini bersikap ke Ustadz? Ibu Ustadz dalam pandangan Ustadz seperti apa? Mak. Ketika saya sudah berumur lebih 35 tahun, mestinya saya fokus, beliau pun sudah 70 tahun, saya mendaftar S3, tapi beliau selalu mensupport kamu mesti selesaikan kuliah. Jadi beliau tidak sampai pendidikan, amat sangat pendidikan. Saya bukan termasuk anak yang baik waktu sekolah dulu. Saya lari dari pondok, kelas 1-nya lain, kelas 2-nya beda, kelas 3-nya enggak sekolah. Pernah saya 6 bulan enggak sekolah. Dia selalu sabar mendidik saya. Oleh sebab itu pelajaran yang dapat saya ambil, ibu-ibu yang punya anak badung, nakal, tetaplah. Mungkin dia punya masa depan seperti saya. Andai ibu saya membiarkan saya, mungkin saya sekarang sudah jadi geng motor, sudah jadi setan saya sekarang. Oleh sebab itu saya amat sangat beruntung. Ibu saya tidak hanya mengandung dan melahirkan saya, tapi dia mendidik saya, mendoakan saya setiap malam, sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Dan sampai setelah meninggal pun yang sekarang saya lakukan, meneruskan apa yang pernah dia lakukan dulu. Dia dulu ketika hidupnya menyimpan beras, setiap bulan beras dia simpan. Sekarang saya buatkan wakaf beras, berbagi kepada fakir miskin untuk menyambung, melanjutkan yang pernah dia lakukan dulu. Bagi saya, ibu adalah sumber inspirasi bagi saya, ibu adalah penyemangat bagi saya, ibu adalah yang selalu memberikan harapan sehingga saya tidak pernah berputus asa. Apa amalan-amalan ibu yang kelihatan istiqomah, Ustaz? Beliau dari sejak saya sadar, dari sejak saya melihat, tidak pernah meninggalkan sholat malam. Sehingga kalau saya terjaga malam, saya lihat dia tidak. Sampai hari ini, kalau saya sedang rindu, kalau saya sedang sedih, bahkan ketika saya pergi ke Sudan, saya mau pergi jauh, saya bentang sajadah di tempat dia sholat dulu. Saya ambil rehal tempat baca Quran, saya buka Quran yang dia baca. Karena dia selalu duduk di situ, dan kalau saya bangun malam, dia pasti sedang duduk buka Quran. Saya sholat di tempat dia sholat, saya baca Quran yang dia baca, saya sholat, saya duduk, bahkan saya tidur di tempat itu dapat mengurangi kerinduan saya. Bagi yang masih punya ibu, masih hidup, belikan makanan kesukaannya, suapkan dia, cium tangannya, peluk tubuhnya, cium keningnya. Karena ada masanya dunia ini hampa, tak terasa, tak ada gunanya lagi hidup, karena dia adalah sumber segala. Satu tahajud, ada lagi amalan lainnya? Suatu ketika saya membawa beliau ceramah di depan Masjid Agung di Medan. Kami tinggal di hotel, kemudian beliau ada tamu, lalu saya menemani ke bawah. Kemudian tamu ini bertanya ke beliau. Kata tamu ini, apa yang kau doakan untuk anakmu sehingga dia bisa sehat, dia bisa sekolah, apa yang kau doakan? Saya nguping aja, saya sambil berdiri, ngeliat-ngeliat, saya nguping beliau bicara berdua, saya tidak ingin intervensi, kata dia, anakku itu ketika di Mesir, aku kirim Fatihah setiap malam. Berapa kau bacakan? Kata teman dia, aku bacakan tiap malam dia 100 kali Fatihah. Saya baru tahu itu setelah dia cerita, dia tidak pernah cerita ke saya, dan saya tidak pernah tanya. Baru saya paham sesungguhnya apa yang sedang saya terima saat ini adalah doa dari ibu saya. Maka ketika dia meninggal dunia, saya pikir keberuntungan hidup saya sudah selesai. Tapi saya pikir Allah masih sayang, doa-doa dia yang lama masih ada yang tersisa sehingga Allah masih kabulkan, Allah masih buat saya sehat, Allah masih kasih saya hidup, Allah masih berikan keberkahan untuk saya. Kalau ingin hidup kita berkah, sayangilah ibu, ayah juga, jangan pernah lupakan kebaikan mereka. Masya Allah, tahajud, doa yang tidak pernah terputus. Beras, gimana tentang beras ibu? Beliau selalu mengeluhkan, uang belanja yang kau kasih itu, beliau ada kebun sawit, tapi saya tetap berikan belanja. Beliau selalu mengeluh, belanja yang kau kasih itu kurang, banyak tamu, tapi saya tidak pernah mengeluhkan itu. Rupanya setelah saya lihat-lihat, uang yang diberi itu dia belikan ke beras, dia bagi fakir miskin, dia bagi sewa rumah orang yang tidak mampu bayar rumah, dia bagi, pantasan uang itu cepat habis. Maka setelah dia meninggal, apa yang dia lakukan dulu saya lanjutkan,
saya belikan pembagian sembako tiap bulan, lalu kemudian melanjutkan apa yang pernah dia buat dulu. Saya ingin agar itu mengalir, dan saya berharap Allah Ta'ala memberikan ampunan, menempatkannya tempat yang terbaik, dan memudahkan segala urusan hidup saya dan keluarga dan umat, insya Allah. Masya Allah. Hadirin, sholat termasuk qiyamul lail, kekuatan doa orang tua yang istiqomah, dan juga sodakoh. Mudah-mudahan ini menginspirasi siapapun yang hadir. Amin. Sehingga kita jangan pernah tidak sabar terhadap anak-anak walaupun tidak sekolah 6 bulan. Ya, Ustaz? Benar? Ya. Walaupun tiap ganti-ganti sekolah, karena kita tidak tahu kapan Allah memberikan yang terbaik untuk takdir keluarga kita ini. Ya, demikian hadirin. Sebelum ditutup, jangan lupa sobat subscribe-nya, like dan share dan juga komen ya. Terima kasih.